Ayo kenali semua alat dan bahan. Pertama, ada breadboard. Kedua, ada kabel USB. Ketiga, ada Arduino Uno. Keempat, ada sensor suhu dan kelembapan DHT11 dengan pin GND, VCC, dan data. Kelima, ada lampu LED merah, hijau, dan biru. 6. Ada kabel jumper dengan tipe male to male. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkahnya. Pasangkan masing-masing kaki LED seperti ini ke breadboard. Perhatikan kutub negatif dan positif. Pada kutub negatif dipasangkan ke tanda minus breadboard, sedangkan pada kutub positif dipasangkan ke salah satu huruf baris. Kedua, selanjutnya, bengkokkan resistor untuk dipasangkan ke breadboard. Pasangkan di samping kaki positif lampu LED dengan arah vertikal, terapkan ke masing-masing lampu. Selanjutnya, pasang DHT11 ke breadboard dengan aturan VCC pada pin 5V ke Arduino Uno, sedangkan pada pin GND ke pin GND Arduino Uno, dan pin data kita berikan ke pin 11 di Arduino Uno. Gambarannya seperti ini ya teman-teman. Pin data diperbolehkan untuk menyambungkan ke pin angka manapun di Arduino Uno. Selanjutnya kita ambil kabel jumper dan pasangkan pin GND di Arduino Uno dan sambungkan ke breadboard ke kutub negatif. Tampilannya seperti ini. Pasangkan kabel jumper sebaris di samping resistor pada masing-masing lampu LED. Selanjutnya, sambungkan ujung kabel jumper ke pin Arduino Uno. Di sini saya menggunakan pin 8 untuk LED biru, pin 9 untuk LED hijau, dan pin 10 untuk LED merah. Perhatikan ketentuan menyambungkan kabel jumper ke pin Arduino Uno. Selanjutnya, ambil kabel USB yang akan disambungkan ke laptop, tetapi jangan lupa sambungkan ke Arduino terlebih dahulu. Sebelum menyambungkan kabel USB ke laptop, pastikan teman-teman sudah mendownload dan membuka aplikasi arduino.id. Ketika sudah disambungkan, lampu Arduino akan menyala, begitu juga dengan lampu DHT11, yang artinya aplikasi sudah terkonek atau tersambungkan dengan software Arduino dan DHT11. Selanjutnya, kita klik aplikasi arduino.id. Kita tunggu tampilannya muncul. Kita sambungkan Arduino dengan aplikasi yang terdapat di laptop. Berikut tampilan library. Kita tekan board COM5 sesuai tipe Arduino dan consist in yang artinya konstanta variabel dengan pin 11. Setelah itu terdapat void stub yang artinya dijalankan dengan serial monitor 9600. Kita masukkan DHT11, void loop yang artinya berulang-ulang. Kita masukkan kelembapan dan temperatur. Selanjutnya terdapat delay 500 yang artinya memberikan jeda untuk melanjutkan ke perintah berikutnya dengan satuan milisekon. 500 ini bisa diganti dengan 1000 yang artinya per 1 detik. Jika 500 artinya per 0,5 detik. Tulis pin 8 untuk suhu kurang dari 20, pin 9 lebih dari 20 dan kurang dari 32, dan pin 10 lebih dari 32. Digital red yang artinya untuk mengatur pin digital, sedangkan high untuk nyala dan low untuk mati. Setelah itu verifikasi.
Jika sudah, akan muncul done compiling seperti ini. Selanjutnya kita upload, artinya sintaks yang kita tuliskan sudah benar. Setelah itu serial monitor dan kita pilih 9600. Nah, kita bisa pilih toggle timestamp untuk menampilkan durasi atau waktu ketika per 1 detik. Setelah itu diperoleh hasil suhu dan kelembapan. Jika suhunya di serial monitor diperoleh 31, lampu hijau masih menyala. Sedangkan kita bisa tunggu ketika didapat suhu dan kelembapan. Suhu di atas 32, lampu LED merah menyala. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaan kali ini tujuannya untuk mengetahui apakah alat mendeteksi sensor suhu dan kelembapan yang sudah kita buat berfungsi atau tidak dengan melihat hasil suhu dan kelembapan. Nah, sebelumnya kita sudah merancang alat mendeteksi sensor suhu dan kelembapan dengan breadboard, kabel jumper, DHT11, Arduino, dan kabel USB yang sudah disambungkan ke Arduino. Selanjutnya, pada percobaan kali ini kita menggunakan keadaan kondisional suhu panas, sedang, dan dingin. Pada suhu panas digunakan jika bumi terkena urban heat island. Untuk matahari diumpamakan sebagai lampu. Pada timbal A terdapat makhluk hidup kupu-kupu, cacing tanah, dan terdapat daun. Selanjutnya, pada timbal B dengan suhu sedang terdapat makhluk hidup kupu-kupu, belalang, dan cacing tanah, serta ada tumbuhan yaitu daun dan bunga. Sedangkan pada timbal C dengan suhu dingin, mulanya dengan air dingin ataupun air es, dan di dalamnya terdapat ikan, serta terdapat tumbuhan yang ada di dalamnya. Jadi, ketiga timbal ini diperumpamakan dengan keadaan kondisional bumi, serta terdapat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pertama, kita harus menyalakan kabel USB yang sudah kita rakit ke alat mendeteksi sensor suhu dan kelembapan. Kita sambungkan ke laptop. Kita juga nyalakan lampu yang ada di timbal A sebagai perumpamaan matahari. Baik, sambil menunggu panas karena akan efek dari matahari untuk bumi dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Baik, karena kita tadi sudah menyambungkan kabel USB dari Arduino DHT11 ke laptop, jangan lupa kita upload dahulu ya coding atau sintaks yang sudah kita masukkan ke aplikasi Arduino.id. Kita upload sampai terdapat tanda compiling. Kita tidak menggunakan layar LCD, jadi jangan lupa kita tampilkan serial monitor yang ada di aplikasi Arduino. Nah, bisa kita lihat ya, lampu LED hijau di sini sudah menyala karena mendeteksi suhu yang ada di ruangan ini. Kita selanjutnya akan masukkan DHT11 ke timbal A. Apakah suhu yang ada di dalamnya itu sudah panas dan terdapat suhu dan kelembapan berapa di monitor. Kita masukkan DHT11 ke sambil kita menunggu panas. Nanti kita lihat manakah lampu LED yang menyala, apakah tetap hijau dengan masuk ke suhu sedang atau lampu merah. Nah, kita amati teman-teman, suhu dan kelembapannya semakin meningkat. Yang mulanya 31, lampu hijau menyala, menjadi 32, lampu merah menyala.
kelembapannya juga meningkat. Oke teman-teman, karena diatesnya sudah dikeluarkan dari timbalta, kita bisa lihat di sini suhunya berubah menjadi 3180 dan lampu hijaunya menyala. Karena kita buat suhu di atas 32, lampu merah harus menyala. Karena sekarang sudah 31,80, jadi lampu hijau yang menyala. Coba kita amati lagi. Yang mulanya suhu naik, LED merah menyala, yaitu 32,30 derajat Celcius dan kelembapannya 81. Suhu turun menjadi 31,80 dan kelembapannya 79. Selanjutnya kita akan coba ke pin 2C, yaitu yang dingin, suhu dingin. Apakah berfungsi lampu LED biru, yaitu di bawah 20 suhu dan kelembapannya. Kita akan mencoba ke pin 2C, perumpamaan untuk suhu dingin, yaitu dengan sebuah air dan ikan. Kita akan memasukkan ke DHT11, masuk ke pin 2C. Kita lihat setelah ini suhu akan berubah dan lampu LED biru akan menyala. Mari kita amati lagi yang mulanya suhu 32,30 dan kelembapannya 81 akan menurun dan menjadi suhu lebih dingin. Kita tunggu beberapa menit dikarenakan proses mendeteksi suhu dan kelembapan ini lumayan lama, jadi membutuhkan waktu yang lebih untuk menunggu ke suhu di bawah 20 derajat Celcius. Kita bisa amati suhu 20,60, kelembapan 81, mendekati di bawah 20 yaitu 19,80 dengan kelembapan 76. Kita bisa lihat ya teman-teman, lampu LED biru menyala ke suhu 21,40 derajat Celcius. Akhirnya lampu LED hijau menyala. Kita akan ukur suhu timbal B dengan suhu sedang. Kita bisa lihat lampu LED hijau sudah menyala, tapi kita lihat di dalamnya itu berapa suhu derajat Celcius dan kelembapannya. Oke, kali ini suhu pada timbal B yaitu 26,20 derajat Celcius dan kelembapannya 97, naik ke 26,20 dan kelembapannya 97. Baik, ketika lampu LED hijau menyala mendeteksi suhu antara lebih dari 20 dan
kurang dari 32. Selamat mencoba!